nama saya Rika Yanti. Nama saya Berliana Ayu Safitri. Nama saya Ernawati Dwi Oktavia. Nama saya Rina Almaida. Dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya yang tidak berubah secara keseluruhan saat output berubah disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkatan output bertambah atau berkurang. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya berubah-ubah berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran relevannya. Dari contoh soal sebelumnya, di sini kita yang pertama dilakukan yaitu persamaan biaya cetak adalah total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah yaitu tarif variabel kali jumlah halaman. Biaya tetap bulanannya sebesar 250 dan biaya penyusutan mesin cetak. Karena biaya ini tidak berubah mengikuti jumlah halaman yang dicetak. Biaya variabel adalah kertas dan tinta karena keduanya berubah seiring dengan perubahan dalam jumlah halaman yang dicetak. Yaitu kita mendapatkan biaya kertas per halaman adalah 35 dibagi 10.000, yaitu hasilnya 0,0035. Ada juga biaya tinta per halaman adalah 30 dibagi 300, yaitu 0,10. Tarif biaya variabel per halaman adalah 0,0035 ditambah 0,10, hasilnya adalah 0,1035. Persamaan biayanya adalah total biaya cetak 250 ditambah yaitu dalam kurung 0,1035 dikali jumlah halamannya. Kita masuk ke cara yang kedua yaitu biaya tetap yang diperkirakan akan terjadi pada bulan depan sebesar 250. Biaya variabel yang diperkirakan akan terjadi pada bulan depan adalah 0,1035 dikali 4.400 halaman. Hasilnya yaitu 455,40. Total biaya cetakan yang diperkirakan akan terjadi pada bulan depan adalah 250 ditambah 455,40, hasilnya yaitu 705,40. Biaya campuran dan biaya bertahap. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki baik komponen biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian biaya bertahap itu memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output, kemudian melompat ke tingkat yang lebih tinggi atau bertahap di beberapa titik di mana biaya ini tetap sama untuk kisaran output yang sama. Baik, kita akan menggunakan metode high-low untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk output yang dianggarkan. Dari contoh soal berikut, yang pertama, total biaya listrik sama dengan tarif biaya variabel dikali jam mesin, sama dengan $6,10 dikali 550, sama dengan $3.355. Kemudian yang kedua, total biaya listrik sama dengan biaya tetap ditambah tarif biaya variabel dikali jam mesin, sama dengan $440 ditambah $6,10 dikali 550, sama dengan $440 ditambah $3.355, sama dengan $3.795. Metode Hegel adalah metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel hanya dengan menggunakan titik data tertinggi dan terendah. Keunggulan dari metode Hegel adalah yang pertama ada objektivitas. Setiap dua orang yang menggunakan metode Hegel pada data tertentu akan memperoleh jawaban yang sama. Yang kedua ada gambaran singkat.
Metode Heklo memungkinkan seorang manajer untuk memperbaiki hubungan biaya secara cepat hanya dengan menggunakan 2 titik data. Yang ketiga adalah mudah digunakan. Metode Heklo adalah metode yang sederhana, tidak mahal, dan mudah untuk dikomunikasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung biaya tetap dan tarif biaya variabel dan menyusun formula biaya dengan menggunakan metode Heklo. Yang pertama, penjelasan pertama itu cari titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, hitunglah biaya tetapnya. Di sini ada tarif biaya variabelnya sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi jam mesin tertinggi dikurang jam mesin terendah. Nah, sama dengan biaya tertingginya di sini ada 4.100, itu dapat dari biaya pemakaian listriknya. Terus dikurang dengan biaya terendahnya 2.575 dibagi 600 kurang 350. 600 dari jam mesin yang tertinggi, yang 350 jam mesin yang terendah, sama dengan 1525 dibagi 250. Totalnya 6,10 per jam mesin. Penjelasan yang ketiga, hitunglah biaya tetap. Biaya tetap sama dengan total biaya dikurang tarif biaya variabel dikali jam mesin. Nah, mari kita hitung titik tertingginya dengan total biaya sebesar 4.100 dikurang 3.660 sama dengan 440. Langkah yang keempat, susunlah persamaan biayanya. Jika tarif biaya variabelnya adalah 6,10 per jam mesin dan biaya tetapnya 440 per bulan, maka persamaan untuk biaya pemakaian listrik per bulannya adalah total biaya pemakaian listrik sama dengan 440 ditambah 6,10 kali jam mesin. Kelemahan metode Heklo yang pertama yaitu adanya outlier. Titik tertinggi dan terendah sering dianggap sebagai outliers. Kedua titik tersebut mungkin mewakili hubungan biaya aktivitas yang tidak normal. Yang kedua yaitu potensi data yang menyesatkan. Bahkan jika titik tertinggi dan terendah bukanlah outlier, sepasang titik yang lain mungkin lebih mewakili. Kemudian ada yaitu metode scatter graph, adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik data pada sebuah grafik. Kemudian metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil atau regresi adalah cara statistika untuk menemukan regresi yang paling tepat atau the best fitting line melalui sekumpulan titik data. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan metode Heklo untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk periode waktu yang berbeda dengan periode data. Berikut adalah contoh soalnya. Dari soal yang telah kita lampirkan, solusi yang pertama yaitu total biaya listrik variabel sama dengan biaya variabel dikali jam mesin sama dengan $6,10 dikali 6.500 sama dengan
$39.650. Kemudian solusi yang kedua yaitu perlu kita perhatikan persamaan biaya disusun untuk biaya bulanan, tetapi kita harus menganggarkan biaya listrik untuk setahun. Oleh karena itu, kita harus mengalihkan biaya tetap sebulan dengan 12 atau jumlah bulan dalam 1 tahun. Total biaya tetap sama dengan biaya tetap dikali 12 bulan dalam setahun, sama dengan $440 dikali 12 sama dengan $5.280. Kemudian yang ketiga yaitu total biaya listrik sama dengan 12 dikali $440 ditambah $6,10 dikali 6.500 sama dengan $5.280 ditambah $39.650 sama dengan $44.930. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana menggunakan metode regresi untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan menyusun persamaan biaya serta menentukan biaya yang dianggarkan. Berikut adalah informasi dan soalnya. Dari soal tersebut, kami mendapat solusi yang pertama, yaitu biaya tetap dan tarif variabel langsung diberikan oleh program regresi, yaitu biaya tetap sama dengan $321, tarif variabel sama dengan $6,38. Kemudian solusi yang kedua yaitu persamaan biayanya adalah total biaya penggunaan listrik sama dengan $321 ditambah $6,38 dikali dengan jam mesin. Kemudian solusi yang ketiga yaitu biaya penggunaan listrik yang dianggarkan sama dengan $321 ditambah $6,38 dikali 550 sama dengan $321 ditambah $3.509 sama dengan $3.830. Bantu saya, yuk. Ini tutup pintu boleh. Oh no. Kelemahan metode High-Low yang pertama yaitu adanya outlier. Titik ter